kembali lagi bersama saya Fanya Celia dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Hari ini tampak segar sekali dengan nuansa batiknya Prof. Iya, soalnya hari Jumat. Hari Jumat, baik. Kita harus mengakui ya, tapi kita harus mengucapkan loh nih. Oke, mungkin mengucapkan apa nih Prof? Baru pembukaan nih. Iya, gomacai. Oke, jadi untuk mengucapkan alhamdulillah ya, lancar seperti itu. Oke. Meriah ya toh. Jadi kepada pemirsa setia Surabaya TV ini, Prof Bowo dan segenap keluarga besar Surabaya TV mengucapkan selamat merayakan Imlek ya. Semoga Imlek tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan. Amin. Dan Prof Bowo, saya juga mau mengingatkan nih, di studio juga hadir Prof, ada teman-teman dari beberapa SMK yang sudah hadir yang bisa nanti ikut berpartisipasi bertanya-tanya di segmen ketiga kepada Prof Bowo, baik seputar permasalahan hukum yang terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Nah Prof, kita langsung aja ya Prof, kayaknya nggak perlu basa-basi. Pemerintahan Prabowo Gibran ini kan sudah memasuki masa 100 hari kerja. Beragam respon publik menanggapi pencepatan kinerja yang telah dilakukan pemerintah Prabowo Gibran selama ini. Dari beberapa hasil survei termasuk menyebutkan bahwa rata-rata publik merespon positif dari hasil capaian 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kalau menurut Prof Bowo sendiri, bagaimana raport dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran selama ini? Ya, ini memang di masyarakat survei ya. Survei ya, masyarakat memang kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi itu lebih tinggi Presiden Prabowo. Di 100 hari kerja ya, Prof ya? Kalau dulu 65 sekarang menjadi 80,9. Berarti bagus. Dan itu termasuk tinggi ya, Prof ya? Ya tinggi lah. Ini masih 3 bulan. Ya seperti itu, tapi banyaklah. Ini persoalan-persoalan sekarang. Nah ini kan dihadapkan dengan penegakan hukum. Contohnya ada ditembak ya warga negara Indonesia di Malaysia. Ini kan merupakan salah satu tesisnya ya. Kedua pagar ya toh, pagar laut di Tangerang itu kan tesisnya. Ketiga adalah tentang semrawutnya ya toh, tentang hubungannya penegakan hukum, polisi tembak semua ya, masalah yang berhubungan penegakan hukum kan sekarang. Nah kemudian ini kalau masalah yang berhubungan ya makan bergizi, alhamdulillah. Jadi saya senang. Tapi meskipun nggak menyeluruh, itu merupakan satu apresiasi lah tentang itu. Kemudian di samping itu kita bicara masalah pajak. Nih pajak ini kan 12%. Nah dari 12% itu ada hal yang ada keringanan untuk hal-hal yang mewah, yang nggak mewah itu kebijaksanaan lah, contohnya seperti itu. Kemudian tentang masalah ini yang terangkai juga masalah penembakan di Malaysia itu tentang hubungannya geologi politik ya toh, tentang negara-negara bagaimana sekarang kan menjajaki dulu, tapi hanya melihat ini hanya 100 harinya bagaimana. Terus banyak menteri-menteri yang kelihatannya terlalu banyak, ternyata ya kerjanya sampai sekarang, sampai minta anggarannya hak asasi manusia itu sampai 20 triliun ya toh. Yang lainnya itu belum bekerja saya lihat. Belum nampak ya toh, masih sepi-sepi gitu. Jadi masih ada plus minusnya ya Prof ya? Iya, masih senyap. Nah, itu. Kemudian tindak pidana korupsi apakah mampu ndak? Ini kelihatannya seperti itu. Ya toh jangan sampai tebang pilih seperti yang dulu. Nuding ini kalau nggak senang nuding nggak boleh mengkriminalisasikan. Semua sama di mata hukum ya kan. Jangan sampai nantinya tebang pilih, sama kedudukannya baik. Nah jangan sampai hanyalah orang-orang tajam ke bawah tumpul di atas, itu sudah enggak. Jadi kalau bisa ya tajam ke atas tumpul di bawah itu bagus. Karena persoalannya Presiden Prabowo mengatakan bahwa semua pejabat baik TNI Polri semua
institusi, ya semua pejabat sebetulnya saudara itu dibayar oleh rakyat. Nah, ya kan, kalau nggak ada rakyat saudara nggak bisa dibayar. Itu pertanyaan itu bagus itu pidatonya itu. Jadi harus dilindungi rakyatnya, harus dilindungi segala sesuatu apa kenegaraannya, ya toh. Rakyat itu memang penting dilayani, kan gitu, diayomi seperti itu. Itulah ya, ini institusi-institusi seperti itu ya. Bulan ada TNI Polri itu berarti jangan sampai buat gaduh, polisi nembak rakyatnya, kan gitu, TNI nembak rakyatnya, ini nggak boleh. Itu belum ada namanya, ya belum hubungannya bagaimana integritas sebagai suatu TNI Polri, atau saling menembak, tembak, saling ini dan sebagainya, kelihatan seperti itu. Ya untuk kedepannya mungkin saja stabilitas tentang politik, alhamdulillah bisa mencerminkan kondusifnya seperti itu. Terus kemudian masalah ekonomi, nah kalau bisa semakin lama ini dia dulu, ya dari bawah dulu survei, ya toh, surveinya apakah masyarakat kecil ini, masyarakat bawah ini bagaimana tentang masalah yang berhubungan dengan ekonominya. Kalau makan sudahnya hanya sebagian saya lihat, tapi yang lainnya ya kelihatannya makin lama kok barang naik semua, contoh seperti itu. Kalau bisa ditekan barang itu. Nah, kenapa? Apapun bentuknya ini yang kelanjutan kan dari pemerintah yang dulu melanjutkan sekarang. Risiko apapun ini yang menanggung adalah sekarang ini, ya toh. Risiko utang, risiko yang lainnya, pembangunan dan sebagainya. Ini kan harus katanya hanya melanjutkan. Tapi ya seperti itu. Banyak ya kabinet-kabinetnya sebetulnya harus memang benar-benar gerak cepat. Jangan sampai nanti kabinetnya itu hanya senyap-senyap saja, ternyata belum bisa menilai satu persatu, tapi banyak yang rapot merahnya. Saya nggak bisa nyebutkan. Kelihatannya kan di TV banyak ini. Wah, ini sudah ya kelihatannya ya ini ya memang ada kabinet yang menambungan dengan kabinet yang lalu ya, tercampur kan. Ya, jadi ya seperti itu. Jangan sampai dikarenakan wah dia punya prestasi begini, ternyata hasilnya ya belum nampak. Jangan sampai hasilnya nanti nol. Jadi harus ditunjukkan pada rakyatnya. Kenapa? Ya saya ulangi lagi, sing bayar semua itu dari rakyat. Harusnya dari rakyat kembali ke rakyat ya, Prof. Iya, saudara itu kan di pangkat dan sebagainya kan rakyat. Tanpa ada rakyat tidak ada negara. Contohnya ya IKN ini kan belum ada rakyatnya, belum ada masyarakatnya. Jadi memang seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kan memang hasil surveinya menunjukkan 80% ya, Prof. Ini kan termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan hasil survei di 100 hari pertama kinerja era Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, tapi seperti yang kita ketahui ya, kalau boleh saya rangkum sedikit dari permasalahan yang sudah Prof runtut satu persatu tadi, terutama dalam penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui, ada WNI kita yang ditembak di Malaysia. Lalu ada juga kasus KPK ya, yang Hasto sudah jadi tersangka tapi saat ini juga masih belum ditahan. Lalu ada lagi kasus pagar laut yang kita belum tahu siapa pemiliknya dan sanksi hukumnya belum dijatuhi hingga sekarang, sehingga merugikan negara karena butuh biaya kan, Prof, untuk melepas pagar laut sepanjang 30 km itu, dan masih banyak lagi permasalahan penegakan hukum yang saya kira juga masih abu-abu. Kalau menurut Prof Bowo dengan nilai yang 80% itu apakah sudah layak, Prof, dinilai setinggi itu? Ya, itu survei ya. Survei, tapi ya memang bukan survei dari pemerintah, bukan survei dari partai, tapi survei dari Kompas ini. Nyatanya Kompas ada beberapa responden yang diwawancarai secara tatap muka lah. Seperti itu, tapi surveinya seperti itu. Tapi ya memang ada plus minusnya. Tapi contohnya ya pagar laut kok bisa ya, laut dijadikan HGB, contohnya seperti itu kan. Laut dijadikan SHM, contoh seperti itu kan. Berarti kan negara kita kan belum benar-benar kita harus
bisa moralitas, integritas, terus amanah seperti itu kan. Nah, berarti kok belum diketemukan? Berarti kelihatannya ya itu saling apa ya? Jadi inilah tercampurnya kabinet yang ada presiden yang dulu Jokowi dan Presiden Prabowo kan orangnya kan. Jadi ini tarik ulurnya dari sini kelihatannya seperti itu. Contohnya tadi sampaikan memang ini menjadi trending topik ya, masalah yang pagar laut di Tangerang itu. Ternyata sampai sekarang siapa yang bertanggung jawab kan belum tahu. Kan ini harus memang diberantas. Kenapa? Ya karena ya hubungannya sama adanya gratifikasi kan, adanya tentang hubungannya dengan bagaimana tentang kelautan, perairan, sumber daya alam, perairan dan sebagainya, undang-undangnya banyak sebetulnya. Tapi sampai sekarang kok nggak ada siaga ya, hanya masyarakat melihat kok begini ya. Nah ini Pak Prabowo harus apapun bentuknya ketika ada persoalan kriminal. Ya, katanya kalau di Malaysia itu criminal of justice, jadi kriminal internasional atau enggak, tapi kembali lagi ke tadi ya penembakan itu hati-hati juga, ini harus dilihat, ini uji coba. Nah, terus di laut ini juga uji coba. Nah, untuk itu bukan lagi di Laut Danyala di Tangerang, ada di Jawa Timur, ada di Surabaya, ada di mana-mana. Ini harus sentak. Kalau ada yang berhubungan, kalau adanya SGM atau HGB di laut itu memang benar-benar hati-hati, dikarenakan bagaimana mencari ukurannya, tentang masalah peta bidangnya, masalah tentang ya riwayat tanahnya, sporadiknya, ya penjualannya, lah jamaah masyarakat adatnya sampai kembali ke Rempang juga, ya toh. Alhamdulillah Rempang sekarang sudah turun ini. Ya, Rempang katanya ada hal ini dan sebagainya, jangan sampai ada intimidasi dari rakyatnya, itu enggak baik. Baik, artinya masih banyak yang carut marut ya Prof ya? Iya, ini carut marut, ini harus dibenahi. Lalu pemirsa ini kan penasaran, surveinya bisa mendapatkan nilai yang tinggi, 80% itu dari mana apabila masih banyak yang carut marut? Tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Terakhir Prof, tadi kita di segmen pertama pertanyaan yang belum selesai. Ya kenapa? Kenapa bisa hasil surveinya begitu tinggi hingga 80,9%, tapi nyatanya seperti yang Prof Bowo tadi sudah sebut, masih ada beberapa yang carut marut, terutama dalam penegakan hukumnya. Oh ya. Ya, ini metodologinya bagaimana, tentang survei randomnya bagaimana, acaknya bagaimana, ada kualitatif, kuantitatif, harus disatukan dengan sintesa, antitesa, dan itu harus memang dipelajari juga. Tapi yang menjadi kuesionernya ya kita lihat saja. Kuesionernya kalau itu pro dan tidak pro kan, ya toh, itu yang memang harus. Jadi kalau bisa keseluruhan tingkat pendidikannya dulu. Sehingga kalau sudah ada tingkat pendidikannya berarti fair, terbuka. Jangan sampai hanyalah orang-orang menengah ke bawah, tapi orang-orang ya hubungannya bukan menengah ke atas, ini harus dikarenakan orang intelektual semua ya. Tapi ya jelas ini diakui seperti itu, tapi kok masih banyak ya
yang ada kurang-kurangan. Nah, kalau masih banyak kurang-kurang, kira-kira fokus utama apa, Prof, yang seharusnya dilakukan dalam 100 hari pertama kerja? Ya sebetulnya kabinetnya tanggung jawab dia tanggung jawab apapun. Ternyata sekarang nggak ada signifikan kan? Signifikannya ada. Kalau kita lihat loh, yang mana signifikan? Ternyata semua, ya saya nggak bicara yang lalu. Ya semakin kabinet gendut, semakin kerjanya semakin bagaimana, kantornya bagaimana ya, semakin tidak kelihatan, ya kan? Tapi kalau ngobrolin signifikan, program unggulan mereka yaitu makan bergizi gratis, Nah, Prof, itu sudah dijalankan, dan program 3 juta rumah itu juga menjadi topik yang paling banyak mendapatkan sorotan publik selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dilihat dari perbincangan di beberapa platform media sosial, secara umum terlihat bahwa publik bersikap netral dan masih menunggu realisasi janji-janji pemerintahan Prabowo Gibran, Prof. Kalau dari Prabowo sendiri sebagai seorang cendekiawan, bagaimana optimisme Prabowo terhadap 2 kebijakan yang populis ini? Ya, itu saya lihat dulu, jangan sampai adiknya marah itu, Hasyim, sama Menteri Perumahan itu, bener nggak, kan belum terbukti, masa dalam waktu dekat segitu banyak. Wah, ya. Yang saat ini sudah terrealisasi makan bergizi gratis, yang Nah, ini dulu deh. Kalau itu ya, menurut Prabowo gimana kalau yang makan bergizi ini? Makan bergizi tapi belum keseluruhan. Oke. Tapi apapun itulah, itu kehendak Pak Prabowo, hal ini menurut pandangan saya positif, apapun bentuknya, kembali ke yang lalu. Kalau yang lalu, kalau nggak bergizi, kalau mikir tuh otaknya itu ya apa ya, apalagi matematika bisa panas ini. Ya benar itu, makanya bergizi saya alhamdulillah. Dan kita doakan agar pemerataannya segera cepat. Segera diratakan itu ya. Kalau contohnya ya, kalau anak sekolah nggak diberikan gizi yang tinggi, makan yang seperti itu, nanti nggak jadi orang-orang yang tingkat kecerdasannya itu berkurang. Dan itu berpengaruh ya, Prof, ya? Berpengaruh, benar berpengaruh. Nanti itu. Di segmen ketiga kita kan ada sesi tanya jawab dengan teman-teman dari SMK. Mungkin boleh Prabowo langsung tanyakan, anak-anak yang di sini sudah pada dapat belum makan bergizi gratisnya? Iya, itu baru-baru dilihat. Ini seperti kuesioner atau hanyalah survei atau bagaimana, kan dilihat aja. Boleh. Kan banyak dari kebetulan banyak dari sekolah-sekolah yang bukannya satu aja, berapa nanti dilihat dulu ya. Baik. Nanti bisa dikomunikasikan bagaimana memang objektivitas tentang masalah yang berhubungan dengan tadi makan bergizi. Baik. Prof, ini kan di pemerintahan Prabowo Gibran ini ada beberapa kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan sejak dilantik menjabat. Salah satunya antaranya adalah penghapusan utang UMKM, petani, dan juga nelayan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meringankan beban finansial sektor-sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia seperti UMKM, petani, dan juga nelayan. Dengan penghapusan utang, diharapkan mereka dapat fokus pada peningkatan produksi dan daya saing tanpa terhambat oleh masalah hutang yang menumpuk. Di sisi lain, setelah hutangnya dihapus, bagaimana dengan kondisi likuiditas lembaga keuangan pemberi kredit itu sendiri? Bukankah kebijakan ini juga ada resiko di sisi lembaga keuangan? Atau seperti apa nih menurut Prabowo? Alhamdulillah, UMKM tadi, nelayan, petani, ya kan, itu hutangnya dihapus loh ya. Itu tidak pernah terjadi. Dari dulu, presiden dulu sampai sekarang itu tidak pernah menghapus masalah hutang loh ya. Nah inilah yang cakep ini. Program yang cakep sebetulnya, itu menurut pandangan saya bagus. Jadi dia itu ekonomi kerakyatan, ekonomi dari rakyat ini paling timbul daripada yang di atas. Di atas itu senang utang aja. Kalau ini dihapus bisa untuk kerja, berarti menyeluruh sebetulnya. Jadi Presiden Prabowo itu juga mementingkan ya, untuk sementara ini mementingkan ya masyarakat yang kecil, melindungi semua. Tapi ya ini hanyalah merupakan teksisnya, tinggal nanti apa pelaksananya bagaimana sudah dilaksanakan, sehingga dengan demikian masalah yang berhubungan lembaga keuangan atau bank dan sebagainya kelihatannya sudah mulai agak nipis juga keuangan itu. Soalnya ya ekonomi seperti itu berarti ekonomi kerakyatan yang harus dibangun.
Bagus. Tapi Cakep. Prabowo sepakat ya, tadi Sepakat di awal saya. memang Saya ada sepakat tuh ya. beberapa, memang pasti plus minus, tidak ada yang sempurna. Ya, Untuk yang bisa. penegakan hukum, beberapa yang tadi sudah Prabowo sebutkan di Ini segmen cakep loh ya. pertama masih ada yang kurang, tapi juga ada sisi positifnya dari makan bergizi gratis, Iya. penghapusan utang UMKM. Cakep ini. Itu juga adalah sisi positif yang mungkin Positif. juga menjadi faktor tingginya hasil kepuasan dari kinerja 100 hari pertama Prabowo Gibran. Seperti itu ya, Prof ya? Itu kelihatannya seperti itu. Itu jadi masyarakat itu sudah alhamdulillah disejahterakan lah. Jadi semua itu dari rakyat disejahterakan, alhamdulillah. Semua baik. Jangan lupa tentang masalah yang kesehatan itu penting, ya toh. Makan sudah alhamdulillah, ini nggak pernah terjadi ya. Baru pertama kali. Saya dulu nggak ada makan siang. Kalau mikir panas, kenapa? Karena gizinya nggak ada. Oke. Baik, Prof, ini kan ada lagi ya, pemerintahan Prabowo Gibran itu juga mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur. Tapi kebijakan ini sampai menuai kontra lantaran dinilai merugikan para pelaku usaha dan masyarakat, terutama kalangan menengah. Lalu tak lama pemerintahan segera merevisi tarif PPN 12% hanya berlaku khusus untuk produk barang mewah yang dikenai PPNBM. Gimana nih Prabowo menanggapi kebijakan yang satu ini? Tadi ini kami review kembali ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk kebijaksanaan yang PPN 12%, sekarang ada toleransi ya. Yang hanya barang mewah yang barang saja. mewah saja, barang enggak ini bagus juga. Meskipun itu berapa persentasenya, ini juga menyangkut segi positifnya dari program-program Prabowo itu. Oke. Kenapa? Karena pajak ini adalah merupakan satu bagian. Kalau rakyat nggak bayar pajak, nah bagaimana bisa Pemasukan bayar negara ya. Membayar pejabat, TNI, Polri, semua pejabat ini semua kan dibayar. Nah, baik. Nah, ini yang penting itu adalah guru. Ya, guru ini sekarang dinaikkan ya. Dinaikkan, Iya, betul, Prof. Guru itu naik. Itu bagus itu. Jadi di 100 hari pertama tuh gebrakannya banyak yang positif ya, Prof ya? Untuk menengah ke bawah. Artinya memang kebijakannya banyak berpihak kepada kalangan menengah ke bawah, Ya, seperti itu ya, PNS Prof? juga dinaikkan itu. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, itu selain itu, Prof, yang terbaru Presiden Prabowo ini resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Total belanja yang Presiden Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah itu senilai 306,69 triliun, Prof. Bagaimana Prof Bowo menangkapi hal ini nih? Iya. Banyak sekali, Prof, potongannya nih. Iya, 360 lebih ya ini pangkas itu. Dengan pemangkasan ini sehingga pejabat-pejabat ini kan sering dinas luar, sana kemari, ini budgetnya kan banyak. Ini harus tekan. Ya keluar negeri lah, ke sana. Oh dulu tuh los-losan. Sekarang ditekan ini, jadi semua itu memang benar-benar jangan sampai mementingkan tentang dia jabatan dari rakyat. Jangan sampai mementingkan diri sendiri. Kepentingan rakyat itu didahulukan. Itu harapannya Presiden Prabowo seperti itu. Oke. Jadi menurut Prabowo ini memang sudah langkah yang sangat amat tepat sekali ya, Prof, memotong banyak sekali anggaran dari APBN dan APBD. Tepat, jangan sampai ini keuangan itu diura-ura, nanti habis saja di tingkat atas, bawah enggak ada, akhirnya bawah jerit. Nah, sekarang ini tingkat bawah tadi saya ulangi lagi ya, tentang ada nelayan, petani, UMKM tadi ya, sampai dibebaskan utang-utang. Utang dibebaskan, alhamdulillah ya. Jadi untuk siapa? Untuk mensejahterakan. Itu teori ekonomi kerakyatan seperti itu seharusnya. Pertama kali membebaskan ini belum ada. Membebaskan tentang dana UMKM ini, orang utang dibebaskan. Meskipun nggak banyak ya kan? Tapi banyak perusahaan-perusahaan ya sekarang ini kelihatannya ya mau ngutang ke bank dan sebagainya sudah nggak seperti dulu lagi. Ya kan? Memang benar-benar harus memang kalau
punya perusahaan yang menang bisnisnya harus memang punya ada serep keuangan. Jangan sampai keuangan itu hanya memutarkan bank. Ini sudah mulai nggak bisa, ini macet semua ini. Nah, ya berharap jangan sampai nanti terjadi PHK besar-besaran bagi buruh. Itu ya penting juga menjadi salah satu pemikiran-pemikiran pemerintah juga. Oke, tapi kalau menurut Prof Bowo, dengan pemotongan anggaran yang begitu besar sampai 300 triliun itu, alokasinya yang tepat untuk apa, Prof? Lokasinya yang tepat ya untuk ya kemakmuran rakyat. Otomatis apa yang menjadi kepentingan rakyat, apa yang kepentingan yang berhubungan tadi UMKM kalau bisa diutangi, tadi dibebaskan diutangi, sehingga petani, nelayan itu kan orang kecil. Jadi yang lainnya juga itu penting ya diberikan untuk apa? Untuk ekonomi, supaya ekonomi rakyat itu jalan. Nah, di atas juga jalan, sama-sama jalan. Sekarang ini sudah waktunya bagaimana rakyat kecil itu, kalau bahasa Jawanya gemuyu ya. Bisa tertawa, tersenyum itu. Dan itu sudah dimulai dengan dibuktikan dengan adanya tingginya survei di 100 hari pertama kinerja Prabowo Gibran. Ya, seperti memang, itu ya, Prof? Ya, semua itu pemimpinan dari Jokowi ke Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo kan sama-sama ada plus minusnya. Tapi sasaran yang paling tepat itu bagaimana mensejahterakan rakyat, itu sasaran tepat. Oke, baik. Selama ini kan rakyat kan ya mohon maaf ini ya rakyat banyak ya, ada pro ada kontra, tapi yang jelas rakyat ini sudah mulai sama Pak Prabowo itu sudah sumpahnya untuk kepentingan rakyat. Dia bersumpah untuk sejahterakan rakyat, itu sumpahnya demikian. Sumpah loh ya. Baik. Sumpah itu gak main-main itu. Nah, itu harus dibuktikan. Jangan hanyalah ini omong-omong aja ya. Oke, berarti kita akan pembahasan setelah ini kita akan tanya ya pembuktiannya ya, dan sambil menunggu waktu tentunya, karena pembuktian itu butuh waktu juga ya, Prof. Jangan hanya omong-omong seperti apa program dan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Hari ini kita sudah sampai ke segmen terakhir, Prof, di mana segmen ketiga seperti biasa adalah segmen tanya jawab ya. Dengan adik-adik, kali ini kita kedatangan adik-adik dari beberapa SMK, Prof, yang mau tanya jawab pada Prof Bowo. Alhamdulillah, ini regenerasi ya. Jadi apa yang diucapkan itu adalah objektif, ada alami, ada tidak ada tendensius. Ya, ini biar seneng saya. Soalnya nggak berbau-bau politik. Kalau berbau politik kan lain, ada kepentingan, nggak punya kepentingan. Tapi alhamdulillah, silakan, monggo. Boleh ya, Prof ya, kita kasih waktu. Silakan, pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, saya Rizky Puguh dari SMK Negeri 1 Lumajang. Izin bertanya, Prof, dari perspektif hukum dan konstitusi, bagaimana Prof Bowo menilai langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama ini? Apakah ada kebijakan yang potensial bermasalah secara hukum? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kritis sekali ya, Prof, pertanyaannya. Perspektif ya. Oke, gimana, Prof? Ini perspektif konstitusi loh ya. Nah, contohnya kalau saya lihat perspektif konstitusi, jadi konstitusi yang harus ada di pagar ya, pagar yang di Tangerang ya, pagar laut itu loh. Itu di Tangerang ini perspektif untuk konstitusi merugikan, karena apapun itu merugikan, nggak bisa kepentingan itu individu, kepentingan hanya orang satu, itu sudah harus bertentangan dengan konstitusi tentunya.
Kemudian perspektif ke depan, lah bukan hanyalah di pagar-pagar, contohnya ini laut kepentingan orang nelayan ya, masyarakat sana, masyarakat adat itu harus bukan hanya di Tangerang, tapi keseluruhan Indonesia harus dibabat juga. Ini melanggar konstitusi, contohnya seperti itu. Perspektif ke depannya itu. Jadi konstitusi itu adalah induknya dari undang-undang. Jadi kalau undang-undang bertentangan dengan konstitusi, nah contohnya hak hidup, ini penting. Hak perlindungan yang sama, ya kan? Bagaimana hak untuk regenerasi, ya. Adik-adik ini regenerasinya harus nantinya kalau bisa ya kuliah dibebaskan. Itu penting itu. Ini dari Oke, ini ada aspirasi ya dari Prof Bowo. Itu konstitusi. Kenapa? Karena pendidikan itu tanggung jawab dari pemerintah, konstitusi loh. Jadi masyarakat ya, generasi perspektifnya ke depan harus bebas dong. Oke, ya? Jadi jangan hanya makan bergizi gratis, tapi pendidikan juga digratiskan sampai kuliah, begitu ya? Oke. Mahasiswa digratiskan, itu nantinya semua kompetitif, pengen jadi orang pandai, itu cakep sekali, ya kan? Ya. Baik, terima kasih ya, semoga sudah menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, perkenalkan saya Yul Giovanni dari SMK Negeri 1 Blitar. Izin bertanya, Prof. Jadi dalam hal penegakan hukum, apakah Prof Bowo melihat ada perubahan signifikan dalam kebijakan atau pendekatan pemerintahan Prabowo Gibran dibandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali ya, Prof. Gimana nih, Prof? Cakep ini. Ini ya, saya mengenai perspektif pendidikan tinggi nanti dibebaskan ya, alhamdulillah ya. Saya doakan. Nah, ini perspektifnya bagaimana penegakan hukum antara perbandingan lalu lalu dengan sekarang. Sekarang ini tegas. Contohnya satu ilustrasi. Contohnya pagar bongkar. Itu gak semua. Langsung presiden, panglima tertinggi, langsung. Tapi yang bongkar bukan dari Polri, ya sebenarnya Polri Laut ya, tapi langsung TNI. Dan Marini. Juga termasuk pembatalan SHGB-nya itu juga termasuk bentuk ketegasan ya, Prof? Itu termasuk SHGB, tapi sekarang ini penegakan hukum tadi ditanyakan itu harus dicari. Sekarang ini sama-sama mohon maaf nih, saya nggak ngurangi rasa hormat, kabinetnya saling tuding-menuding, ini sebagainya, saling ingin ini berarti apa? Berarti tidak solid. Karena ini adalah masalah nasional. Masalah tentang pasal 33. Tadi pendidikan juga, konstitusi juga. Pasal 33 ini hajat orang banyak, hajat masyarakat banyak untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sebetulnya. Tapi ya jangan gitu. Tapi siapa yang sebetulnya? Ya ini mohon maaf ini kalau saya jelaskan, ini ada persoalan yang berbahaya. Ini penting adalah masalah penegakan hukum. Sekarang ini ada tindak pidana korupsi. Undang-Undang 3199 diperbarui 2021, ada pasal 9, ada pasal 12, pasal 2 dan 3 tentang pegawai negeri, pejabat saling suap menyuap. Ini kena sebetulnya. Tanpa adanya suap menyuap dari mulai pejabat, dari mulai yang menawarkan, orang yang beri, kena semua sebetulnya. Tapi ini belum terjadi, belum tahu siapa sebetulnya. Lah inilah, jangan sampai abu-abu. Kalau bisa digaskan, ini yang kena semua. Nah itulah yang dinamakan perspektif kedepannya konstitusi itu sama di muka hukum, sama, tidak ada perkecualian. Itu penting. Jadi nggak ada yang tumpul ya ke atas, tajam ke bawah, nggak ada. Sekarang sama-sama tajam kalau itu melanggar hukum. Demikian. Oke, baik. Sip. Semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaan kedua. Baik, kita kasih kesempatan Prof untuk pertanyaan ketiga. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri Prof, saya Aulia dari SMK 1 Surabaya. Izin bertanya Prof, terkait pemberantasan korupsi, menurut Prof Bowo apakah ada indikasi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki strategi atau kebijakan khusus untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Terima kasih Prof. Oke, baik, terima kasih. Ya. Prof, korupsi, nah ini kan permasalahan yang kayaknya nggak kelar-kelar dari segala pemerintahan selalu ada, gimana Prof? Kalau ya, di memang, masa pemerintahan Prabowo Gibran, Prof Bowo lebih optimis nggak? Iya, Mbak Aulia tadi merantas ya. Tapi kalau menekan bisa ya. Kalau merantas itu sudah agak susah ini, karena sudah mengakar. Jadi sekarang itu konsen pada programnya Presiden Prabowo ini tindak pidana korupsi, karena ada 3 hal. Kalau bisa saya sampaikan tadi, perspektif kedepannya konstitusi itu adalah bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana pemberantasan tentang ya kemiskinan. Tadi sudah ada dibebaskan ya petani dan nelayan. Ketiga adalah pendidikan. Pendidikan yang sini kesejahteraan itu kalau nggak ada pendidikan, sampai pendidikan ini keterbelakangan, waduh ini makanya itu penting. Lah prospek kedepannya ini ada 3 hal tentang masalah pemberantasan korupsi, tentang bagaimana pemberantasan suatu kemiskinan, tadi negara bisa mengangkat, terus pendidikan itu penting. 3 itu hal menurut pandangan saya seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan keempat. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vika dari SMK Negeri 1 Surabaya. Izin bertanya Prof, dalam aspek kebijakan ekonomi dan investasi, menurut Prof Bowo, apakah regulasi yang dikeluarkan dalam 100 hari sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi investor dan dunia usaha? Terima kasih Prof. Oke, baik Prof. Investasi ya, investasi kelihatannya ada Kementerian Investasi rapotnya merah itu. Oke. Waduh, udah rapotnya merah itu. Jadi investasi itu jangan hanya memandang dari hanya orang-orang investor saja, tapi rakyat-rakyat di situ harus diberikan. Rakyat adat ya setempat itu diberikan. Masyarakat seperti itu diberikan. Jangan hanya orang-orang ya punya suatu, contohnya kayak pagar laut. Pagar apa itu di Tangerang itu. Nah, contohnya itu. Kalau nggak orang besar nggak mungkin diberikan sampai panjangnya sampai 30 lebih kilo. Itu nggak mungkin. Lah itu harus memang sama-sama dikarenakan hidup di Indonesia sesuai dengan pasal 27, 28. Semua bisa hidup, hak hukum semua sama, tidak ada perkecualian. Demikian. Punya hak yang sama saya kira seperti itu. Jangan sampai membeda-bedakan apapun bentuknya. Rakyat di sekitar itu juga butuh makan, butuh hidup dan sebagainya, itu harus penting. Jangan hanyalah yang punya IUP, wah sudah berantas kemana-mana. Ini gini loh, yang punya investasi ya, contohnya tambang, yang punya IUP, itu bisa orang yang punya tanah, bisa tidak dapat apa-apa, yang punya IUP ini loh. Ini pemerintah itu yang sekarang ini menjadi... Ini masih jadi PR ya Prof? Jadi PR itu, jadi sama ya, benar. Oke, baik. Semoga sudah... Izin usaha pertambangan itu loh. Itu kalau izin pertambangan, meskipun punya tanah bisa dikeruk, tapi yang punya itu salah sebetulnya. Seharusnya ya harus ada kompromi dari masyarakat adat, masyarakat tempat. Ini juga masih menjadi PR ya Prof PR ya? juga tentang penegakan hukum kelihatannya. Baik. Semoga sudah cukup menjawab ya pertanyaan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Waktu dan tempat kami sediakan. Saya Puri dari SMKN 1 Lumajang, izin bertanya, bagaimana Prof Bowo melihat komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia? Apakah ada kebijakan yang mencerminkan peningkatan atau kemunduran dalam aspek ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana nih Prof? Ini 100 hari ya belum nampak ya. Belum terlalu kelihatan lah ya. Belum kelihatan tentang penegakan hukum, tentang hak asasi manusia. Tapi mungkin kalau kita kaitkan dengan hak asasi manusia, kasus yang HAM di WNI Malaysia kemarin nih, itu, gimana nih Prof? Ini tesisnya di situ. Jadi Presiden Prabowo, negara ini harus memang benar-benar bagaimana memperjuangkan ya warga negara Indonesia. Kalau diperjuangkan, dia mengetahui. Jangan hanyalah tentang masalah geopolitik, wah kemana ke negara A, B, C, D, apalagi sudah menjadi
BRICS ya toh, itu penting itu satu aja WNI diperjuangkan itu nanti akan apa? Akan terbawa ke semua negara. Oh iya toh, gak main-main ya. Kalau WNI bener-bener ya direspon ya, dilindungi ya toh kepentingannya, waduh itu nantinya semua negara akan takut semua. Jangan sampai warga negara Indonesia ya tidak dihormati oleh negara-negara lain. Contohnya kalau menembak ya seperti itu kan harus dituntaskan, diusut tuntas. Jangan sampai berarti bilateral itu negara antara Malaysia dan Indonesia bagaimana ya menegakkan tentang supremasi hukum, demikian. Oke, kalau dalam kasus yang terkhusus pelanggaran HAM ya, diduga pelanggaran HAM dan kasus penembakan WNI yang di Malaysia, ini yang bertanggung jawab siapa, Prof? Loh, yang bertanggung jawab adalah apakah ada hubungan ekstradisi antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau ada hubungan ekstradisi lah, ini di mana pada waktu lokus dan tempusnya, ini harus dikejar. Berarti kalau tempus dan lokusnya dia melanggar di wilayah Indonesia harus dibawa di Indonesia gitu. Oke, baik. Prof, kita beralih ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir, silakan, waktu di tempat kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Silviana Gita Aurora dari SMK Negeri 1 Blitar. Izin bertanya, Prof. Dari kacamata hukum tata negara, bagaimana Prof Bowo melihat stabilitas politik dan hubungan antara eksekutif, legislatif, serta yudikatif di era 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah ada dinamika yang menarik untuk dicermati? Terima kasih, Prof. Baik, gimana nih, Prof? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang ada trias politika, trias Monsteki, John Stroh. Ya, ini Monsteki menyampaikan ada semua baik hubungan eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Itu semua buat undang-undang. Jadi mudah-mudahan tentang hal ini jangan sampai nanti berbenturan. Contohnya yang dulu nggak tahunya umur 30 kurang dari 30 bisa mencalonkan. Kenapa? Karena uji materi ternyata bertentangan dengan konstitusi. Contohnya itu. Nah ini kan berarti kan sama-sama mekengkeng. Mahkamah Agung sama MK sama-sama punya matahari kembar. Aku yang ini saya sudah punya. Akhirnya rakyat berontak Jakarta dulu. Artinya itu, fenomena matahari kembar antara para penguasa ini diharapkan tidak terjadi lagi. Baik eksekutif, yudikatif, legislatif harus semua itu kembali apa menjadi fungsinya, apa yang menjadi kewajibannya, ya kan itu. Dan yang utama kembali kepada kepentingan rakyat seperti itu ya, Prof. Semua kembali kepentingan rakyat, jangan sampai nantinya rakyat gak didahulukan. Yang penting adalah rakyat. Memang negara kita kembali ke konstitusi ya, pasal 1, kedua, kedaulatan di tangan rakyat, untuk rakyat kembali ke rakyat. Jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, bukan pejabat, bukan eksekutif, bukan yudikatif, bukan legislatif, tapi rakyat. Baik. Itu. Nah, Prof, mungkin terakhir ada pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran terkait terutama penegakan hukum di 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Silakan, Prof. Ya, pertama penegakan hukum penting itu. Penegakan hukum berarti ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana kriminal, tindak pidana narkoba, dan lain-lainnya. Ini penegakan hukum. Semua sama di mata hukum, tidak berkecualian, tidak berbeda-bedakan. Tapi yang penting apa yang saya jelaskan tadi tentang tindakan pidana korupsi harus memang benar-benar diperhatikan. Ini untuk kepentingan negara dan bangsa. Kedua, tentang masalah yang berhubungan dengan baik bersama-sama TNI, Polri, atau bersama-sama kejaksaan, ya, kemudian hakim. Tadi baik kita kombinasikan, kita satukan eksekutif, yudikatif, legislatif itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai hanya mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan rakyat itu. Kemudian di samping itu tentang hubungannya dengan geopolitik tadi yang saya sampaikan bahwa ada BNI ketembak, itu harus memang benar-benar respon untuk diselesaikan dengan baik, dengan apa yang menjadi salah satu tujuan dari
memang ada perbandingan ya, saya juga menulis buku tentang perbandingan tentang pidana Malaysia Indonesia. Jadi alhamdulillah itu nantinya akan disesuaikan bagaimana hubungan diplomatik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Bowo atas ilmu dan waktunya, dan tentunya kita mengapresiasi juga untuk 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Semoga dengan adanya pemerintahan yang baru ini banyak program-program yang belum terrealisasi ya, seperti 3 juta rumah itu juga akan segera terrealisasi. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan seharusnya kita tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.